Halo Gupi Lovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gapi. Teman-teman, ceritanya beberapa hari ini karena kesibukan, ikan-ikan saya di farm ini agak terbengkalai teman-teman. Jadi coba lihat. Nah, ada beberapa kolam yang karena kotornya, coba ikannya kelihatan ngambang di atas. Kelihatan tidak bahagia teman-teman. Jadi karena ini sudah terlalu kotor. Terus tadi ini sudah saya kuras ya. Dan satu lagi ini teman-teman, yang tempat albino koi di sini. Ini udah sangat kotor teman-teman. Ini kira-kira sudah 2,5 bulan. Padahal paling tidak 2 bulan kolam ini sudah harus dikuras teman-teman. Tapi ini udah lebih ya. Jadi 2,5 bulan bahkan mungkin lebih. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan memindahkan ya 2 box atau 2 styrofoam ikan albino koi ke dalam box besar ya, yang di sini yang sudah kita siapkan. Yang sudah saya kuras tadi itu sudah saya taruh di ember sana teman-teman. Sudah saya taruh di ember sana. Nah, itu saya karantina dengan menggunakan tetrasiklin, dan yang ember satunya yang baru isi satu itu ya, itu nanti untuk memindahkan ikan yang di sini teman-teman. Nah, ikan yang di sini ke ember itu untuk juga dikarantina menggunakan tetrasiklin. Ini untuk menjaga supaya kalau misalkan ada bibit penyakit di sini ya sudah aman waktu dikarantina, mungkin sekitar 1 jam ya di situ, baru nanti kita pindahkan di tempat yang baru. Nah, sekarang kita caranya mindahin ya ikan gapi albino koi ya ke dalam box besar, tetapi terlebih dahulu kita karantina ya di ember untuk kita kasih obat tetrasiklin. Nah, sekarang ini kita taruh di sini dulu ya. Kita kumpulkan di sini baru dipindahkan ke ember ya. Yo, serok. Ini sudah siap breeding teman-teman. Ya, udah siap breeding, tapi ini masih perawan ting-ting semua, ini belum dikawinin. Nah, untung saja kita belum terlambat ya. Kalau sampai terlambat mungkin ikannya sudah pada sakit ya, tapi ini belum sakit ya. Jadi masih sehat-sehat. Nih, masih sehat-sehat. Sebentar, saya ambilkan jaring yang agak besar ya, biar cepat, biar mantap. Nih, jaringnya lebih besar teman-teman, biar cepat ya. Serok lagi. Ini sampai lumutan teman-teman airnya, karena di atas itu ada genteng atap yang transparan. Coba lihat teman-teman, ada atap transparan satu pasang, sehingga kalau siang itu sinar matahari masuk. Nah, sehingga kolam di sini lumutan semua ya kalau sudah 2 bulanan. Nah, ini teman-teman, keluar retiernya ini. Seneng ya rasanya lihat perawan-perawan montok di sini. Perawan montok semua ini sudah siap breeding. Nah, habis. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke ember yang sudah kita kasih tetrasiklin. Nah, yo. Nah, ini nanti untuk waktu kira-kira 1 jam teman-teman, supaya bibit penyakit yang mungkin ada, ini hanya antisipasi saja. Kalau mungkin misalnya ada, akan mati ya, sehingga nanti pada waktu kita pindahkan ke tempat yang baru, ikannya akan sehat-sehat. Nah, sekarang masih ada satu pekerjaan lagi, yaitu mengambil ikan betina yang dari sini ya ke tempat ini untuk kita gabung bareng-bareng ke sana, karena ini belum disortir teman-teman. Jadi harus kita ambil yang betinanya dulu. Ini juga keluar retiernya teman-teman. Nah, ini kita ambil yang betina saja.
Ini jantan retirnya teman-teman, ada beberapa tadi. Terus ada lagi tadi, ini calon-calon jantan retir. Nah teman-teman, kita sudah selesai sortir tadi. Jadi sekarang kita sudah dapat 100 ekor betina albino koi teman-teman, yang nanti kita taruh di wadah besar. Nah dalam rangka menyortir ikan tadi, ada fenomena aneh teman-teman. Ini teman-teman, saya dapatkan ini, lihat Anda, ada 2 ikan gapi yang banci teman-teman. Coba yang ini kan ada 3 ekor, yang kecil itu ikan gapi jantan, dan yang 2 yang besar itu adalah ikan gapi banci teman-teman. Jadi walaupun ini ikan jantan punya gonopodium teman-teman, kalau diperhatikan gonopodiumnya ada. Nah tapi dia tidak bisa mengawini karena badannya yang bongsor ya, sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai ikan jantan. Nah gini teman-teman, bahwa untuk kromosom seks pada manusia dan beberapa hewan tertentu, misalnya lalat buah ya, itu kromosom seksnya itu untuk jantan atau manusia pria ya, itu XY, disimbolkan dengan huruf yaitu XY. Sedangkan wanita atau betina itu XX. Nah kalau misalkan ikan banci ini kita kode dengan huruf juga kromosom seksnya, nah berarti ini kromosomnya adalah XXY. Jadi betina sekaligus jantan ya. Kalau betina XX, jantan XY, kalau ini XXY. Jadi ini termasuk kelainan genetik teman-teman, sehingga ini bisa dikatakan ikan sortir. Jadi nggak bisa kita pakai sebagai pejantan dan nggak bisa kita pakai sebagai betina karena dia tidak bisa menjalankan kedua-duanya ya. Ini. Nah sekarang kita sudah dapat 100 ekor. Kita campur di sini ya, untuk nanti kita pindah ke sana. Pindah lagi karena ini sudah selesai masa karantina, cukup 1 jam saja. Yo pindah lagi. Nah dengan direndam tetrasiklin dulu, maka tubuhnya akan bersih ya dari kuman-kuman ya. Kalau misalkan di wadah yang sudah kotor tadi sudah ada bibit penyakitnya. Nah udah selesai, ayo kita tebar ke kolam besar ya teman-teman. Nah sekarang kita ke wadah yang baru, kolam styrofoam ya. Nah kenapa air barunya ini berwarna kuning? Karena sudah kita kasih abiotik teman-teman ya, biar aman. Yo kita tebar ya, sok kabeh. 100 ekor albino koi, 100 ekor albino koi masuk ke tank, masuk ke box styrofoam. Nah sekarang masih ada pekerjaan satu lagi sebetulnya ya, yang nanti kita kerjakan ya, yaitu apa? Yaitu kita kurang memberi filter untuk kolam styrofoam ini ya, yaitu filter semi under gravel jumbo. Ini bentuknya ini teman-teman, belum kita cuci. Nah tadi kan kotor ya, nanti kalau sudah kita cuci masuk ke sana ya untuk membersihkan air yang ada di dalam kolam. Oke teman-teman, itu tadi adalah acara kita memindahkan 100 ekor gapi albino koi ke dalam kolam besar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Salam ngebrol.